Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najimudin Rafid dengan NIM 231911111013 dari program studi kedokteran program sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas dari Dr. Oski Eliandri, Magister Kesehatan, terkait dengan anatomi sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, neurosensoris, jaras sensoris, dan jaras motorik. Baik, langsung saja kita ke slide berikutnya. Di sini saya akan menyampaikan overview terlebih dahulu mengenai terminologinya. Yang pertama itu bagian dextra, di mana dextra ini artinya bagian kanan dari tubuh, sinistra bagian kiri, eksterna itu bagian luar tubuh, interna bagian dalam tubuh. Oke, terus bagian inferior bagian bawah, superior bagian atas, dorsal itu bagian punggung, dan ventral itu bagian depan. Kemudian kranial itu mendekati kepala, dan caudal itu mendekati ekor. Oke, langsung saja kita akan membahas central nervous system atau sistem saraf pusat. Di sini saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu, yaitu bagian dari sistem saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang, di mana ini bertanggung jawab untuk menerima, memproses, dan mengirimkan informasi ke seluruh tubuh. Di mana ini juga berperan sebagai mengatur fungsi vital seperti berpikir, bergerak, merasakan, serta mengontrol refleks dan respon tubuh. Nah, baik, kita langsung saja ke pembagian-pembagian dari otak. Itu ada yang namanya encephalon. Encephalon itu bisa diartikan sebagai keseluruhan dari otak encephalon. Nah, adapun pembagiannya dari atas ini prosencephalon, di mana prosencephalon itu terbagi jadi dua, ada yang telencephalon, ada yang diencephalon. Nah, pertama-tama kita akan membahas bagian prosencephalon terlebih dahulu, di mana itu ada beberapa struktur. Yang pertama itu ada ke bagian telencephalon terlebih dahulu, atau bisa disebut juga cerebrum atau otak besar, bagian yang paling besar. Oke, yang pertama itu ada struktur yang namanya cerebral cortex ya, dimana cerebral cortex ini bagian paling luar atau bagian paling atas dari otak, dimana fungsinya seperti berpikir, belajar, memori, dan kesadaran. Kemudian di otak besar ini terbagi dari beberapa lobus. Nah, untuk lobusnya sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu ada lobus frontal atau lobus yang paling depan. Terus ada lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Tapi dari beberapa sumber itu ada yang menyampaikan lobus centralis sama lobus limbicus. Nah, baik, selanjutnya di mana lobus frontal ini, bagian depan ini fungsinya sebagai perencanaan, pengambilan keputusan, kontrol gerakan sukarela, dan pemecahan masalah. Kalau lobus parietal yang lobus atas ini fungsinya untuk merasakan rasa sakit, sentuhan, suhu, serta orientasi spasial. Terus lobus temporal atau di dekat telinga ini itu berperan sebagai memproses informasi pendengaran dan menjaga keseimbangan gitu. Kemudian yang lobus occipital di mana itu untuk mengolah informasi visual yang didapatkan oleh mata. Baik, struktur selanjutnya itu ada corpus callosum. Yang ini dia seperti kumpulan serabut saraf di mana menghubungkan dua hemisfer. Sebelumnya hemisfer itu adalah pembagian antara
otak kanan dan otak kiri. Jadi yang membaginya itu adalah hemisfer. Jadi corpus callosum ini juga berhubungan untuk menghubungkan dua hemisfer otak, hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Kemudian ada sistem limbik. Nah, sistem limbik itu terbagi jadi dimana sistem limbik ini dia berperan penting untuk mengolah emosi atau mempersepsikan emosi, suatu emosi baik itu marah, sedih, takut dan lain-lain. Terus motivasi dan pembentukan memori. Ada beberapa struktur. Yang pertama ada amigdala yang warna hijau ini, di mana amigdala ini berperan dalam memproses emosi, terutama ketakutan atau agresi, terus gitu. Kemudian ada yang namanya hipokampus. Nah, ini hipokampus ya, yang warna ungu. Itu intinya untuk yang berfungsi untuk pembentukan memori jangka panjang dan orientasi spasial. Kemudian ada yang namanya ganglia basalis. Nah, di mana ganglia basalis ini yang warna biru itu untuk di dalamnya itu terdapat kumpulan-kumpulan nukleus di dalam otak, berfungsi untuk beberapa gerakan motorik dan aspek fungsi kognitif. Nah, di sini juga ada beberapa struktur. Itu putamen, nucleus caudatus, dan globus pallidus. Di mana basal ganglia atau ganglia basalis ini fungsinya untuk mengkoordinasi gerakan tubuh, termasuk pengendalian gerakan sukarela dan pergerakan otomatis. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan ya, hemisfer itu terbagi jadi dua, hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Di mana hemisfer kanan itu fungsinya untuk mengontrol gerakan motorik dari bagian kiri tubuh atau sinistra tubuh, dari atas sini sampai bawah. Jadi yang mengontrolnya adalah hemisfer di bagian kanan. Sebaliknya, kalau hemisfer bagian kiri, ini bagian kiri dari gambar ya, hemisfer kiri yang mengontrol bagian tubuh bagian dekstra atau kanan. Kemudian ada yang namanya diencephalon. Nah, diencephalon sekitar sini. Diencephalon itu ada beberapa struktur. Ada yang hipotalamus. Hipotalamus itu fungsinya intinya buat homeostasis. Seperti mengatur homeostasis itu adalah pengendalian kondisi tubuh ke kondisi semula gitu. Misal ketika suhu tubuh panas, hipotalamus itu akan merangsang atau mendapatkan sinyal dan mengolahnya agar tubuh kembali dingin atau normal. Juga hipotalamus ini berfungsi untuk nafsu makan dan keseimbangan air di dalam tubuh. Selanjutnya ada mesencephalon atau otak tengah. Ini terbagi jadi dua, ada colliculus superior dan colliculus inferior. Superior tadi kan yang atas. Nah, colliculus superior itu fungsinya untuk memproses penglihatan. Kalau yang colliculus inferior itu untuk memproses pendengaran. Dan juga ini berperan untuk kontrol motorik serta pengolahan informasi sensorik, visual, dan pendengaran seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Selanjutnya ada yang namanya rhombencephalon. Nah, rhombencephalon ini terbagi jadi dua, ada yang metencephalon, ada yang myelencephalon. Kalau yang metencephalon itu ada pons. Pons ini fungsinya untuk mengatur sinyal antara otak dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang tuh yang ini. Ya. Ini sumsum tulang belakang. Terus ada yang namanya cerebellum. Cerebellum itu
bagian dalam atau otak kecil ya, bisa disebut begitu. Dimana cerebellum ini fungsinya untuk koordinasi motorik dan untuk keseimbangan tubuh kita. Jadi yang mengatur keseimbangan tubuh itu ada yang namanya cerebellum. Kalau yang cerebrum tadi otak besar, kalau yang cerebellum ini otak kecil. Selanjutnya ini ada, kita akan membahas mening atau lapisan eh, lapisan pelindung untuk menutupi otak dan sumsum tulang belakang, di mana ini terdiri dari 3 lapisan. Ada yang paling luar bersinggungan dengan os atau tulang bagian kepala, ada yang disebut dura mater, terus bawahnya lagi ada arachnoid mater, pia mater, dan paling bawah itu pia mater. Dimana lapisan yang paling luar ini dura mater itu kuat dan fungsinya tadi sudah saya bilang untuk melindungi otaknya gitu. Kalau yang arachnoid itu lapisan tengahnya. Untuk di sini ada cairan cerebrospinal. Jadi cairan cerebrospinal itu cairan yang ada di seluruh otak, dimana untuk supaya otak ketika kepala itu terbentur, ada masih cairan cerebrospinal yang menjaga keseimbangan dan melindungi dari benturan-benturan gitu. Dan ada yang pia mater. Pia mater ini berhubungan langsung dengan bagian otaknya. Jadi yang paling bawah yang berhubungan atau menempel pada otak. Kemudian ada yang, kita balik lagi, tadi ada yang ketinggal. Ada yang myelencephalon. Nah, di mana myelencephalon ini terdiri dari medulla oblongata. Medulla oblongata ini fungsinya untuk mengontrol fungsi vital seperti pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. Jadi yang mengontrolnya adalah medulla oblongata. Oke. Selanjutnya kita akan membahas peripheral nervous system, di mana bisa disebut juga sistem saraf tepi. Jadi ada dua ya, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, jadi sistem saraf tepi ini itu berada di luar dari otak dan sumsum tulang belakang. Jadi ini berbeda dari yang central nervous system. Fungsinya untuk menghubungkan central nervous system dengan organ-organ, baik itu otot, kulit, dan tulang lain-lain yang di luar dari central nervous system, yang otak-otak yang saya sebutkan tadi sebelumnya, dimana dan membawa perintah motorik dari central nervous system ke tubuh, misal dari otak ke bagian tangan atau kaki gitu. Untuk selanjutnya kita akan membahas peripheral nervous system atau sistem saraf tepi, di mana ini terbagi jadi 12 nervus cranialis. Nah, 12 nervus cranialis mungkin beberapa dari kalian sudah tahu. Di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama, itu ada nervus olfactorius. Olfactorius itu artinya penciuman atau penghidu. Nah, di mana ini terletak di lobus frontal dan lobus temporalis. Dan untuk reseptornya saya jelaskan terlebih dahulu. Reseptor itu seperti indera. Jadi indera kita itu bisa disebut juga reseptor, adalah yang menerima rangsangan dari eksternal atau dari luar gitu. Jadi reseptor dari olfactorius ini ada yang namanya bulbus olfactorius. Jadi di sekitaran lamina et foramina cribrosa osis et moedalis. Nah, di situ. Kemudian ada yang namanya ini ya tadi ya, olfactorius. Terus ini yang kedua ada nervus opticus, bertanggung jawab untuk penglihatan atau visual. Ini terletak di lobus occipital. Lobus occipital tadi apa? Lobus occipital kan bagian belakang. Kalau yang tadi olfactorius itu di bagian frontal dan temporal gitu.
Dimana nervus opticus ini dia membawa informasi dari mata terus akan dialirkan, misalkan ini bagian anterior, anterior tadi di depan, ini belakang, lobus occipital kan di belakang sini, jadi dari mata terus akan diproses penglihatannya, persepsinya dari belakang sini di lobus occipital, lalu disampaikan oh saya melihat ini dan lain-lain gitu. Kemudian ada yang namanya nervus oculomotorius, di mana ini adalah berfungsi sebagai motorik, adalah atau bisa disebut juga sebagai pergerakan, dimana ini untuk menggerakkan mata dan otot yang mengangkat kelopak mata gitu. Jadi yang mengangkat kelopak mata itu diinervasi atau dipersarafi oleh nervus oculomotorius. Nah, selanjutnya ada nervus ini yang tadi ya, yang tadi itu yang ini oculomotorius. Baik, selanjutnya kita akan bahas nervus trochlearis. Nah, nervus trochlearis ini itu nervus keempat. Dia fungsinya untuk pergerakan bola mata ke berputar gitu. Jadi ini di menginervasi otot oblik, musculus obliquus superior. Dia untuk nervus ini dia dirangsang oleh midbrain atau mesencephalon otak tengah. Selanjutnya ada nervus trigeminal atau nervus kelima. Di nervus trigeminal ini terbagi menjadi tiga, ada nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan nervus mandibularis. Nah, dia ini itu sensoris dan motorik. Kalau motoriknya untuk mastikasi atau mengunyah, kalau sensorisnya itu untuk merasakan sensoris wajah, baik dari rasa sakit, sentuhan, dan lainnya. Untuk rangsangannya berasal atau dari lobus parietal. Lobus parietal tadi yang, nah yang ini ya, yang atas, bagian atas. Selanjutnya nervus abdusen. Nah, nervus abdusen ini nervus keenam. Dia juga fungsi motorik, di mana nervus abdusen ini untuk menggerakkan otot rectus musculus rectus lateralis. Dia menggerakkan bola mata ke arah lateral. Jadi kan tadi medial itu kan mendekati sumbu tengah tubuh, kalau lateral kan berarti matanya mengarah ke bagian lateral gitu. Diatur oleh nervus abdusen, nervus keenam. Dia rangsangannya berasal dari pons. Terus ada nervus facialis, ini nervusnya motorik. Dia untuk menggerakkan atau mengontrol ekspresi wajah dan beberapa kelenjar air liur dan kelenjar air mata, dan juga untuk menerima rangsangan rasa di lidah, baik manis, asin, dan lain-lainnya. Dia mendapat rangsangan dari lobus temporal, itu untuk yang di lidah, yang sensoris. Dan kalau yang motorik itu berasal dari pons. Pons tadi kan yang di sini, di atas dari medula oblongata gitu. Selanjutnya ada nervus ke-8, yaitu nervus vestibulo-cochlear. Dari namanya sendiri, vestibulo itu artinya keseimbangan. Cochlear itu artinya pendengaran. Jadi ini untuk pendengaran dan keseimbangan. Dia mendapatkan atau rangsangan informasi kalau yang informasi itu dari lobus temporal yang di dekat telinga, lobusnya. Terus kalau yang keseimbangan itu dari inti vestibular, yaitu pons dan medula oblongata. Kalau yang nervus ke-9, nervus glossopharyngeus, itu ada motorik dan sensorik. Kalau motorik itu menggerakkan otot-otot paring-paring, otot-otot paring di tenggorokan gitu. Dan juga berfungsi untuk menelan dan menggerakkan bagian belakang lidah. Ini juga berhubungan dengan pons dan medula oblongata. Selanjutnya ada nervus vagus. Nervus vagus ini artinya mengembar dalam bahasa anatominya ya, dalam bahasa Indonesianya. Karena dia mengembara, jadi ini adalah nervus yang paling panjang di tubuh kita. Nervus vagus namanya. Dari Dia berasal dari medula oblongata terus sampai bawah sampai ke bagian
pencernaan. Jadi yang paling panjang di tubuh adalah nervus vagus. Dia fungsinya untuk mengontrol bakteri jantung, paru-paru, hingga pencernaan bagian bawah gitu ya. Selanjutnya ada nervus accessorius. Nervus accessorius itu kan untuk mengontrol otot di sternocleidomastoideus dan musculus trapezius bagian belakang. Nah, ini juga dikontrol oleh medula oblongata dan spinal cord ya. Selanjutnya nervus ke-12, nervus terakhir itu adalah nervus hipoglossus. Nervus hipoglossus itu menggerakkan otot-otot lidah dan berhubungan dengan medula oblongata juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas saraf yang ada pada tulang belakang atau nervus spinalis. Nervus spinalis ini terdiri dari 31 pasang, ya, 31 pasang kanan dan kiri. Yang pertama ada nervus cervicalis. Nervus cervicalis ini dari C1 sampai C8 itu untuk mengontrol leher dan lengan, leher dan tangan, ya. Selanjutnya itu ada saraf atau nervus thoracalis dari T1 sampai T12 itu untuk mengontrol bagian dada dan otot pernapasan. Selanjutnya ada nervus lumbal atau nervus lumbalis. Itu fungsinya sampai ke bagian koksik yang bagian bawah. Ada nervus lumbal 1 sampai 5, sakral 1 sampai 5 dan nervus coccygeus. Dia untuk mengontrol fungsi organ dalam bagian bawah. Contohnya kandung kemih dan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas jaras atau motorik jaras atau pathway. Jadi ini adalah jalur-jalur saraf. Nah, sebelum saya menjelaskan di bagian PPT, di sini saya akan menjelaskan overview terlebih dahulu. Ada jaras aferen, ada jaras terbagi jadi dua, ada jaras aferen, ada jaras eferen A sama E. Nah, kalau jaras aferen itu dia mendapat rangsangan ketika tangan kita atau sistem saraf tepi mendapat rangsangan, terus dialirkan ke bagian medula spinalis atau bagian belakang nih, nervus bagian belakang, terus menjalar baru ke sistem saraf pusat di otak. Kalau yang artinya kalau yang tadi itu jaras aferen itu adalah jalur saraf yang diterima oleh rangsangan atau reseptor dari sistem saraf tepi ke sistem saraf pusat. Sebaliknya kalau jaras eferen atau jalur saraf eferen itu adalah setelah dimodulasi atau rangsangan dari sistem saraf pusat terus dialirkan ke sistem saraf tepi, entah itu bagian tangan atau kaki gitu. Selanjutnya kita akan membahas motorik pathway dan sensorik pathway. Nah, untuk motorik pathway ini sendiri itu terbagi jadi dua, ada jalur motorik piramidal dan ekstra piramidal, sadar dan tidak sadar. Kalau yang pertama itu untuk yang sadar terlebih dahulu, ada tractus corticospinal, itu dari korteks motorik terus ke melalui medula spinalis menuju ke neuromotorik bawah untuk mengontrol otot-otot tubuh. Kalau yang dan ini kortikospinal ini ada yang bagian anterior depan dan lateral bagian samping. Kalau yang anterior itu untuk mengontrol bagian tengah tubuh, aksial. Anterior mengontrol bagian aksial. Kalau yang lateral itu mengontrol bagian ujung-ujung tubuh, baik lateral kanan ataupun kiri gitu ya. Kalau yang traktus kortikobulbar itu juga dari korteks motorik terus ke saraf kranial batang otak terus mengontrol wajah, leher dan kepala gitu ya. Itu untuk yang sadar. Kalau yang tidak sadar itu dari ganglia basalis terus ke batang otak ke berbagai inti untuk mengatur gerakan otomatis seperti postur tubuh, tonus otot, keseimbangan. Tonus otot itu ya, ketegangan atau kemulusan pergerakan otot kita dan keseimbangan tubuh. Selanjutnya ini ada sensoric pathway. Nah, di sensoric pathway ini dia ada dua juga, ada jalur columna dorsalis, ada jalur spinothalamicus. Kalau dorsalis itu untuk sentuhan dan proprioceptif.
Dia dari reseptor sensorik dari kulit atau tubuh naik ke kolumna dorsalis, terus ke medula spinalis, baru ke talamus, dan di korteks somatosensorik itu akan diproses rangsangan sentuhan halusnya atau proprioseptif lainnya. Selanjutnya ada jalur spinothalamikus, itu ketika kita mendapatkan nyeri atau suhu atau sentuhan kasar, dia dari reseptor sensorik masuk ke medula spinalis juga, menyilang ke sisi yang lain gitu ya, baru ke medula, baru ke talamus juga gitu. Selanjutnya, nah ini motorik tadi, dari ketika kita mengangkat tangan, terus dihasilkan keinginan itu dihasilkan oleh korteks prefrontal, terus korteks prefrontal memberitahu bahwa kita ingin mengangkat tangan oleh gyrus presentralis, baru ke konsul ke ganglia basalis untuk menerima rangsangan reseptornya. Baru terbagi menjadi dua, di mana sebelumnya ketika di ganglia basalis itu tuh untuk mencegah kekuatan berlebihan atau kekurangan dari pergerakan otot tangan kita ketika mengangkat tangan. Ketika di ganglia basalis dia akan menerima input gerakan yang diberikan atau memberikan feedback atau ke cerebellum untuk membandingkan perencanaan gerakan dan gerakan aslinya. Terus diberi feedback oleh korteks motorik juga, baru ke sel beta untuk mengeluarkan neuron, yaitu upper motor neuron, dan ini adalah awal traktus kortikospinal. Baru ketika jar sensorik itu ketika kita merasakan sentuhan atau tekanan gitu ya, dia akan masuk ke fasciculus gracilis dan fasciculus cuneatus. Dia terus lanjut ke sarafnya ke spinal cord, terus ke medulla oblongata, terus ke nucleus gracilis dan nucleus cuneatus di medulla oblongata, terus ke medulla spinalis, terus ke medial lemniscus, baru terjadi di sini jadi terjadi persilangan, baru didapatkan oleh ventral dari nucleus thalamus gitu, baru diproses oleh bagian otak gitu ya, kan cerebrum. Selanjutnya, nah ini ada saraf simpatis, ada saraf parasimpatis. Nah, ketika saraf parasimpatis ini kan itu bahasa gampangnya ketika kita sedang istirahat atau sedang bersantai gitu. Dan saraf simpatis ini kebalikannya ketika kita terkena ancaman atau ketika kita tegang atau takut gitu. Jadi ketika kita santai, dia akan ganglion atau medula oblongata akan menstimulus kelenjar air liur. Dia akan memproduksi air liur lebih banyak. Terus kemudian ketika kita santai, dia akan uh, memelankan gitu detak jantung oleh nervus vagus tadi yang sampai bawah yang paling panjang. Terus nervus vagus juga ketika kita santai dia akan merilekskan paru-paru. Jadi karena kita tidak perlu oksigen yang lebih banyak gitu ya. Karena kita cukup saja untuk mendapatkan asupan oksigen dan tidak perlu naik napas secara dalam. Jadi dia akan mengecilkan bronkus atau paru. Kemudian ketika kita santai, dia akan menstimulus pergerakan dari usus gitu ya. Ketika kita santai, maka usus kita tuh malah bekerja. Jadi ketika kita santai usus bekerja, akan diproses tuh makanan-makanan yang telah kita makan masuk ke usus, terus diproses. Dan makanya ketika kita santai, terkadang kita mau buang air besar gitu. Karena pada saat santai, uh, usus peristaltik dan akan mensekresikan makanan-makanan yang ingin diolah dan dibuang lewat buang air besar gitu. Ketika kita santai juga dia akan uh, mengontraksikan kandung kemih gitu. Jadi ketika kita santai terkadang kita ingin buang air kecil gitu karena si nervus vagusnya itu memberikan rangsangan untuk mengeluarkan air ketika air di dalam kandung kemihnya penuh gitu. Selanjutnya untuk yang simpatis, karena kita simpatis itu adalah ketika kita tegang atau merasa terancam,
maka pupil akan dilatasi. Dilatasi itu akan melebar gitu ya. Yang bagian tengah dari mata yang warna hitam. Ketika kita tegang atau simpatis itu, dia akan mengurangi produksi dari kelenjar air liur dan juga akan meningkatkan tekanan atau detak jantung dan membuat peningkatan juga kita perlu asupan oksigen lebih banyak untuk menghasilkan ATP atau energi bagi tubuh kita karena kita sedang dalam mode simpatis gitu. Selanjutnya ketika kita simpatis atau mode terancam atau tegang atau dikejar gitu ya, maka kebalikannya di usus dia akan menahan agar tidak memproduksi atau memproses hasil makanan. Dan di hati juga dia akan mengkonversi glikogen dan glukosa gitu. Dan juga dia akan mensekresi adrenalin dan noradrenalin ketika kita merasa terancam. Jadi ketika kita terancam itu kan uh, kita akan merasa semangat gitu. Jadi sekresi adrenalinnya meningkat. Dan juga ketika kita dalam mode simpatis nih, uh, maka kandung kemih atau vesika urinaria itu akan menahan agar kita tidak kencing. Makanya ketika kita uh, berlari atau ketika kita dikejar atau sedang semangat gitu ya, fight or flight gitu, kandung kemihnya menahan untuk tidak buang air kecil gitu. Nah, selanjutnya kita akan fokus ke bagian mata. Nah, di mata ini kan ada beberapa struktur yang dari atas nih, musculus palpebra superior, musculus palpebra inferior. Nah, terus di sini ada iris, terus ada pupil. Di sini ada konkula lacrimalis, bagian kecil dari kelenjar air mata. Nah, untuk yang di sini ada yang namanya bulu mata, itu bahasa anatominya adalah silia. Kalau alis mata itu supersilia ya, supersilia. Selanjutnya ini tadi sebenarnya kelenjar air mata atau glandula lacrimalis memproduksi air mata dari sini dan di mana cairan dari glandula lacrimalis ini untuk membersihkan bagian mata dari debu gitu. Jadi dan juga untuk supaya menahan tekanan ketika kita mengucap-ngucap mata. Jadi ada cairan untuk menahan agar bola mata kita tidak ya bisa dikatakan tidak lepas atau tidak kemana-mana gitu dan tidak tertekan terlalu berlebihan. Ketika banyak cairan yang diproduksi oleh glandula lacrimalis itu akan keluar lewat sini. Atau lewat sini kalau sangat berlebihan ya, lewat karuncular lacrimalis baru keluar lewat hidung. Terkadang ada yang lewat hidung gitu ya. Nah, ini gambarannya. Karuncular lacrimalis terus sini baru ke lewat hidung keluar air ya, cairan dari air mata tadi. Nah, baik selanjutnya ada superior. Uh, ini ada musculus. Kita fokus ke bagian sini. Musculus levator palpebrae superioris, di mana ini untuk mengangkat kelopak mata ya, untuk mengangkat kelopak mata ke atas. Kemudian ada musculus rectus superior. Superior itu artinya atas, rectus itu artinya lurus. Jadi dia mengangkat bola mata juga ke atas. Kemudian kemudian ada musculus rectus medialis. Musculus rectus medialis. Ini ya, bentar. Ini musculus rectus medialis. Dia fungsinya untuk menggerakkan bola mata ke arah medial. Ya, seperti namanya. Medial itu kan mendekati sumbu tengah tubuh gitu. Kalau musculus rectus lateralis itu menjauhi sumbu tengah tubuh matanya. Kemudian ada musculus rectus inferior.
itu menggerakkan bola mata ke bawah. Ada musculus obliquus superior dan inferior untuk menaikkan atau memposisikan adduksi atau mengangkat bola mata gitu ya, mana-mana mengarahkan bola mata berkeliling. Baik, selanjutnya di mata ini terdapat beberapa organ. Ada yang namanya kornea paling luar, terus pupil bagian dalam, terus ada iris. Pupil ini sebenarnya bagian celah aja, tidak ada organnya. Terus ada iris, ada lensa, ini ada retina bagi lebih dalam, terus ada koroid dan sklera. Nah, di situ ada yang namanya ini anterior cavity. Ini untuk memproduksi. Di sini ada, bukan memproduksi, di sini ada cairan namanya humor aqueous. Ini untuk menjaga tekanan intraokular dan menutrisi kornea dan lensa. Terus ada posterior chamber ini juga berisi humor aqueous ya untuk menahan menjaga tekanan intraokular juga. Terus ada namanya nih kanal kanal of Schlemm atau scleral venous sinus. Ini untuk membuang cairan humor aqueous ketika berlebihan dibuang ke sini. Oke, ada vitreous chamber uh, dan lainnya gitu ya. Nah, setelah cahaya ditangkap atau ditangkap oleh reseptor di retina, terkhususnya uh, di sel yang akan saya sebutkan di slide selanjutnya, dia akan lanjut ke nervus opticus dan akan diproses kotak untuk mempersepsikan uh, pandangan yang dilihat. Nah, di retina tadi itu ada reseptor. Nah, reseptor itu kan adalah yang menerima rangsangan. Reseptor ini seperti indera gitu ya. Kalau di sini, kalau di mata itu ada sel batang atau rod dan sel sel kerucut atau kon. Jadi sel batang ini untuk ketika kita beradaptasi di gelap dan memfokuskan uh, mata ketika melihat di cahaya yang gelap gitu ya. Kemudian untuk sel batang ini itu terdapat 120 juta sel batang yang ada di mata manusia, sekitar situ. Kemudian untuk yang sel kerucut itu untuk transduksi, di mana transduksi ini untuk eh, mengubah atau memberikan pewarnaan kepada penglihatan kita. Jadi penglihatan atau pewarnaan dihasilkan oleh sel kon atau sel kerucut gitu ya. Kemudian lanjut ke organ selanjutnya yaitu telinga, di mana telinga ini juga mempunyai reseptor ya. Reseptornya ada yang namanya organon corti, di mana organon corti itu nanti ada di bagian dalam dari telinga dalam. Nah, kita dari awal dulu, itu ada paling luar. Paling luar. Paling luar ada yang namanya pinna auricula atau daun telinga. Nah, ini ketika ketika masuk getaran atau gelombang, dia akan mantul 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 sampai ke bagian saluran ini namanya meatus acousticus externus ya, meatus acousticus externus. Ketika masih dalam mantul, dia akan menuju pantulannya atau getaran atau gelombang ke membran timpani. Membran timpani ini adalah yang menerima rangsangan getaran pertama. Ketika rangsangan getaran pertama ini didapat, maka dia akan melanjutkan ke tiga tulang. Nah, untuk antara cavum timpani dan tuba ini ada pembatas namanya hiatus et antrum ya, hiatus et antrum ini. Kemudian di telinga, kalau yang tadi itu telinga, ini ada yang terbagi jadi telinga luar, telinga tengah, dan ada telinga dalam di bagian sini ya.
Kita selanjutnya akan membahas telinga tengahnya. Telinga tengah terdiri dari 3 tulang dan satu tuba ya, satu saluran. Ini namanya tuba eustasii untuk menjaga tekanan ketika kita berada ketika di pesawat atau menjaga tekanan di telinga. Di dalam telinga tengah juga terdapat tulang. Yang pertama ada tulang malleus, malleus nih, terus incus dan stapes. Ketika mendapat getaran atau gelombang, maka dia akan berdetak ke sini, terus masuk getarannya ke oval window, oval window. Setelah ke oval window, dia akan melanjutkan ke bagian koklea, ya. Ini untuk tampakan dari bagian lateral atau samping. Ini tadi membran timpani, ini aditus antrum, ini oval window, ya. Selanjutnya, ketika getaran sudah masuk ke bagian koklea, dia akan lewat ke perilimfa, perilimfa ya. Bentar. Nah, ke bagian perilimfa ada yang endolimfa, ada yang perilimfa. Nah, untuk yang perilimfa ini setelah mendapat getaran, gelombangnya akan disalurkan ke cairan perilimfa, baru sampai ke tengah, itu ke bagian endolimfa. Nah, di bagian koklea ini terdapat tiga struktur ya, tiga struktur. Ada skala vestibuli paling atas, terus tengahnya skala media, dan skala timpani yang paling bawah. Nah, setelah di skala media itu akan dilanjutkan ke organon korti ya, ke organon korti. Dimana organon korti ini tadi kan reseptor ya, reseptor yang ada di telinga untuk mendapatkan rangsangan bahwa ini adalah getaran atau gelombang gitu. Setelah di dalam organon korti ini itu ada yang namanya sel rambut, di mana sel rambut ini ketika bergetar dia akan bergetar ke kanan ke kiri juga. Setelah sel rambutnya ini tergetar juga, dia akan mendapatkan sinyal yang mengubah sinyal getaran menjadi sinyal listrik yang akan disampaikan ke neurotransmitter ke bagian saraf ketujuh kita, yaitu saraf ke-8 kita, yaitu vestibulocochlear, di mana ini akan diteruskan ke otak di corpus geniculatum medial di thalamus. Barulah diproses untuk mencapai auditory cortex primer untuk pendengaran visual pertama gitu, pendengaran pertama gitu ya. Diproses untuk mengenali suara apa yang didapati. Baik, selanjutnya ini hidung adalah organ terakhir atau reseptor terakhir. Itu ketika udara atau oksigen masuk, dia akan melalui vestibulum nasal ya, vestibulum nasal bagian sini. Lalu ke concha nasalis inferior, concha nasalis superior, media, dan concha nasalis superior, baru ke sini. Baru ke reseptornya yang dinamakan bulbus olfactorius. Olfactorius tadi kan nervus pertama ya, untuk untuk penciuman atau penghidup. Baru disampaikan ke lewat nervus ke-7 juga tadi. Nervus ke-7 baru mendapatkan parasimpatik ketika kita santai. Baru diproses di medula oblongata. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah khilafnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.